semua tipe. Action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan konten Derucci Explore. Kali ini kita akan mengeksplor rumah melon. Hehe. Apa itu rumah melon? Ini adalah sebuah rumah yang tergolong aman dari serangan parasit seperti serangga karena ada sistem pengamanan. Nah, kita sudah berada di lokasi wilayah Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dia Mas Kuswanto. Selamat petang Mas Kuswanto. Petang ya? Iya. Muncrat dikit Mas. Iya nggak apa-apa kalau aja. Mas Kuswanto, dengar-dengar Mas Kuswanto itu jadi ketua salah satu organisasi petani muda ini. Itu bisa diceritakan itu apa itu? Petani milenial Mas. Oh, petani milenial. Jadi ya kenalin ya, saya Kuswanto. Alamatnya di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Dan betul yang apa dikatakan Mas Han tadi. Saya sebagai ketua dalam struktur organisasi Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan yang saat ini sebagai representasi dari Dinas Pertanian ketika ada kegiatan apa gitu, sebagian ya banyaklah kita diikut sertakan di sana. Jadi ini alhamdulillah ya udah dikunjungi sama Mas Han, karena saya sendiri dalam pertanian itu untuk bisa dikatakan petani itu saya harus nanam katanya, makanya saya nanam. Jadi nggak sekedar main ke sana ke sini, tapi sekalian nanam. Kata siapa Mas? Gitu. Kata orang di sana. Orang di sana. Iya. Walaupun satu tanaman di polybag saja, yang penting nanam Mas. Yang penting nanam. Yang penting nanam. Jadi itu istilahnya petani. Petani walaupun petani gurem. Nah, betul. Apa petani gurem itu Mas? Gurem itu kecil banget. Oh kecil. Iya kayak hewan gurem. Nanamnya sedikit gitu ya. Iya. Sangat sedikit sekali. Iya. Dan termasuk kategori apa ya? Rintisan petani itu KRPL ya, kawasan rumah pangan lestari itu juga dianjurkan sama program pemerintah seperti itu. Nah ya Mas Gus, ini suka dukanya di petani milenial dulu nih sebelum kita ngebahas masalah teknis apa tanaman yang ada di belakang kita ini. Gimana ceritakan?
petani milenial sukanya kita jadi banyak link, banyak teman cewek, banyak kenalan, banyak network, pokoknya kita jadi punya jaringan yang luas dan itu menguntungkan sekali ketika kita berkebun, ketika kita punya produk. Jadi bisa kenal sana sini, kemudian sukanya lagi itu ya jadi banyak ilmu, banyak pengalaman, ikut banyak kegiatan, ikut banyak edukasi dan lain-lain. Itu jadi nambah wawasan, nambah ilmu, nambah teman, pokoknya nambah segalanya, termasuk nambah uang juga. Oh iya, itu sudah hukum malam ya. Ya, kalau siapa yang payah ya nanti dapat upah gitu. Kalau nggak enaknya sih apa ya, kita harus saling toleransi karena kan situ kan banyak manusia, banyak kepala, banyak ide, gagasan, jadi banyak perbedaan pendapat dan lain-lain. Itu harus serba tahu lah bahwa oh si A ini karakternya seperti ini, si B karakternya seperti ini. Jadi kita harus mengcompare bahwa mereka itu sebenarnya bisa berkolaborasi. Nah, caranya gimana? Nah, itu yang agak-agak jadi PR gitu. Sebagai ketua. Betul. Ya. Terus selama ini dari Duta Petani Milenial sendiri ini sudah dipancing atau distimulus untuk jalan-jalan kemana saja ini? Wilayahnya apa nih? Banyak nih. Jadi kalau di kabupaten itu kita banyak diikutsertakan untuk kegiatan kayak pelatihan, terus ngehandle acara, terus kayak ngisi pemateri juga. Jadi dari anggota petani milenial yang ngisi. Terus kalau wilayah Korwil ya, Korwil itu berarti Jawa Tengah. Itu saya agak ketawa karena ya ada yang lucu. Ceritakan ini, saya belum tahu nih gimana. Jadi saya nggak banyak bicara di tempat lainnya masalah yang daerah Korwil ya, untuk wilayah Jawa Tengah atau provinsi. Jadi di sana itu sebenarnya sama kayak di tempat kita di Kabupaten Pekalongan, cuman ada beberapa yang unik. Di sana itu ada beberapa petani milenial yang dari beberapa kabupaten juga, mereka keluhannya atau prosesnya itu hampir sama. Nah, itu mereka itu justru tidak didukung oleh beberapa dinasnya, tapi mereka masih tetap jalan. Nah, tapi di sisi lain kadang dinas nggak support, tapi di sisi lain dinas butuh. Nah, itu jadi kadang ada apa ya, perbedaan, tapi itu malah jadi dinamika yang menarik, jadi yang unik lah. Jadi sebenarnya tuh kita tuh antara petani milenial dan pemerintah itu saling membutuhkan. Jadi ya pokoknya program petani milenial itu ya bagus banget, karena kan petaninya butuh pemerintah, pemerintah juga butuh mendata dan meregenerasi biar petani itu tetap ada gitu. Itu ya luar biasa banget, saya apresiasi untuk memunculkan petani-petani muda di seluruh Indonesia, itu luar biasa. Kalau untuk ranah nasionalnya kemarin udah sampai ke pusat sama Pak Menteri dan Pak Wamentan, itu kita banyak dikasih peluang sebenarnya untuk membuka link-link baru, membuka market-market baru dengan produk yang masing-masing petani itu miliki gitu. Pokoknya di petani milenial itu ya kita pokoknya lebih banyak diuntungkan lah pokoknya lah program itu. Gitu ya. Nah, cerita-cerita lagi nih, kan pasti dalam perjalanan, di dalam pertemuan perkumpulan itu pasti ada humor-humor atau ada serba-serbi pada saat pertemuan itu lah. Itu mungkin ada yang norak, ada yang lucu. Itu ada pengalaman apa itu selama perjalanan kayak gitu? Banyak, Mas. Jadi kita tuh selama sejauh ini ya, berarti petani milenial yang di Kabupaten Pekalongan itu udah hampir 2 tahun lah, kurang lebih lah. Itu ya serba-serbinya ya kita tuh yang jelas petani itu justru istilah Jawanya itu wagu. Petani milenial itu wagu. Jadi ada image bahwa petani itu kan nggak harus kotor ya, tapi nyatanya ya kotor juga. Saya juga kan di greenhouse nih kayak gini, petani berdasi, petani nggak kotor-kotoran, tapi nyatanya ya saya pegang-pegang tanah kan kotor juga. Tapi itu ya membawa nilai marketing yang bagus lah. Tapi sebenarnya petani itu ya mau gimana tetap kotor, tetap mainan tanah, tetap mainan media tanam walaupun bukan tanah misal. Jadi tetap harus suka sama tanaman.
Terus ya banyaklah di forum-forum yang unik-unik kayak misal kemarin kita tuh forumnya kan pertanian, tapi di situ malah UMKM yang datang. Tapi ternyata ya nyambung juga karena UMKM-nya itu hasil produk turunan dari pertanian. Nah, ternyata yang di luar pikiran itu, wah UMKM itu kan bukan petani. Iya, tapi mereka itu mengelola hasil petani gitu. Ya pokoknya kadang yang nggak terpikirkan oleh kita tuh ternyata malah jadi sesuatu yang luar biasa. Oke, luar biasa ya. Pokoknya banyak banget ya pengalaman tentang dunia apa ya, literasi atau koordinasi dengan teman-teman yang lain ya, seperti itu ya. Betul, Mas. Nah, selain itu apa sih nilai lebih atau nilai jual atau secara spesifik dapat apa gitu? Apa mungkin nambah ilmu yang unik-unik kayak jadi peneliti atau apa gitu? Mungkin nilai-nilai yang tidak diketahui oleh orang luar tentang kalau gabung ke dalamnya itu apa yang didapat itu? Kita dapat benefit untuk link marketing yang lebih spesial. Itu yang utama, cuanisasi. Ya, misal nih, kalau saya sendiri katakanlah nih, saya budidaya melon. Itu saya bisa masuk market tertentu dan hanya petani milenial yang bisa masuk, misal itu salah satunya. Karena qualified mungkin ya, ada standar mutu tertentu. Jadi misal ini produknya dari petani milenial, wah udah pasti bagus, ada image kayak gitunya. Jadi kita diuntungkan di situ. Jadi kamu dari mana? Oh saya petani milenial Pak. Oh binaan Pak Menteri. Oh ya langsung gitu, kayak ibaratnya dapat golden ticket gitu. Tapi ya tetap kita produknya itu harus bagus dulu untuk bisa masuk ke sana. Harus terjamin dulu. Itu yang jelas ada karpet merah ya. Betul. Untuk masalah pengetahuan, pemasok pengetahuan itu dari mana saja selama ini? Lebih ke observasi lapangan. Narasumber yang hadir dari mana aja yang terlibat? Ahli-ahli gitu. Kebanyakan praktisi. Langsung yang terjun. Akademisi ada juga. Akademis ada beberapa. Tapi justru malah di sana yang lebih eksis itu yang praktisi. Yang praktisi. Kenapa bisa gitu? Untuk teknis itu praktisi lebih menguasai. Tapi yang akademisnya itu bukan di pertaniannya malah, tapi kayak di literasi keuangan, manajemen pertanian, terus agribisnis, gimana cara memasarkan, ilmu marketing. Kan nggak ada ilmu cocok tanam di situ. Kalau untuk cocok tanamnya ya lebih ke praktisi. Jadi pada intinya antara akademisi dan praktisi itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Ya. Seperti dua sisi mata uang yang harus selalu bersama. Ya, jadi kita di lapangan itu memang tetap butuh ilmu, dan orang-orang berilmu itu juga butuh tenaga operator juga, tenaga pengalaman gitu kan. Iya. Nah, dari itu semua ini kita langsung merujuk ke ini Mas Gus. Ini di belakang kita ini banyak tanaman-tanaman yang masih unyu-unyu ini. Ini tanaman apa Mas Gus? Ini saya tanam melon. Kenapa milih melon? Karena lebih eksotis ya. Karena seksi, komoditi melon itu seksi. Jadi kita tuh kalau misal katakanlah mangga nih. Mangga kan ada mangga aromanis, mangga kyoja dan lain-lain kan. Sama kayak melon. Jadi ada melon jenis A, B, C, D, E, F, G, Z, banyak. Nah itu eksotiknya di situ. Jadi nggak membosankan satu. Terus yang kedua, melon itu daya tariknya banyak. Satu dari bentuk, kedua warna, rasa, sampai harga. Kadang di situ kita menanam melon yang biasa-biasa aja. Tapi dikemas cantik nih. Kemasannya cantik, rasanya normal, nggak terlalu super banget lah, nggak terlalu mewah-mewah banget. Tapi dengan kemasan yang istimewa, itu kita bisa nge-up harga. Nah, di situ kita bermain marketing juga. Terus melon itu untuk testi kayak table fruit itu banyak peminatnya. Jadi ya lebih ke kenapa nanam melon itu ya karena marketingnya lebih bagus marketnya. Dibanding dengan penyajian semangka di meja mungkin seperti itu. Nah, semangka itu kan paling semangka kuning, semangka merah, dan semangka tanpa biji, mungkin kayak gitu ya. Sedikit, pilihannya sedikit, variasinya sedikit. Kalau melon lebih luas banyak. Nah, tentunya dari mengalami itu semua kan ada proses entrance atau mulai masuk ke dunia melon sampai ke trial and error, salah,
belajar menjalani yang lebih baik lagi, terus membangun potensi yang ada sampai ke menemukan passion dan menemukan struktur atau standar pekerjaan yang terbaik di satu wilayah, misalkan di lahan Mas Kus ini sendiri, itu cerita dan tahapannya seperti apa? Jadi dulu saya lulus SMK TKJ, ini jauh ya dari dulu, nggak jauh sih, paling berapa tahun yang lalu. Jadi saya lulus SMK TKJ itu kerja di perusahaan otomotif. Nah, di perusahaan tersebut ada hidroponik, Mas. Saya suka ngambil tanpa izin, nyolong. Jadi Pak manajemen ya itu kan yang selalu keluar-keluar, ini siapa yang ngambil selada ini. Nah, ternyata ya saya nggak ngumpet, saya stay di situ, habis ngambil tak makan di situ stay. Kan ada CCTV toh, harusnya ya tahu siapa yang ngambil, dan saya nggak menghindar, saya emang lihat ada CCTV, ya sudah nggak apa-apa. Dan kemarinnya, besoknya maksudnya, itu pengurusnya ke situ. Pas saya lagi di situ, tanya, Mas, enak ya seladanya? Saya bilang, enak Pak, ini luar biasa ini, saya pengen coba nanam ini Pak. Nah, kamu kan udah sering ngambil di sini. Nah, kamu harus nyoba nih, gitu. Saya disuruh nyoba tuh nanam di depan kos-kosan. Akhirnya nanam 1 box, tanamin kangkung 1 biji tuh, tumbuh itu, wah. Saya pikir selada, kan saya sukanya selada. Dikasih biji kangkung, kan saya nggak tahu mana biji selada, mana biji kangkung, saya nggak tahu waktu itu. Tumbuh, wah bagus nih kok, panjang daunnya, kok nggak kayak selada gitu. Saya komplain, Pak, kok jadinya kangkung? Lah emang biji kangkung kan gitu. Jadi prank, akhirnya saya belajar. Singkat cerita, saya habis kontrak di perusahaan otomotif itu, saya pulang ke Pekalongan, berhidroponik kecil-kecilan. Nah, singkat cerita saya kenal sama sampean gitu dulu ya? 2017 atau 18 kenal. Ternyata jenengan udah duluan nanam hidroponik, tapi udah nggak jalan lagi. Nah, baru setelah itu viral di Pekalongan hidroponik, banyak tuh yang mencoba praktek dan bikin komunitas. Nah, dari saat itu emang fokus saya nggak produksi Mas, nggak nanam, fokus saya di edukasi sama spare partnya. Saya buatin instalasi hidroponik, bagi yang mau tak buatin. Saya jual spare partnya juga, pupuk, bibit dan lain-lain macam-macam. Sampai sekarang pun akhirnya saya nggak produksi tanaman. Saya nggak punya kebun, ini baru ya. Terus saya fokusnya di development greenhouse-nya atau lahannya. Sampai saat ini jalan di konstruksi dan juga pendampingan untuk edukasinya. Nah, baru bulan ini Agustus 2025 itu terbentuklah greenhouse, karena masa iya saya bikinin greenhouse orang, saya nggak punya, kan aneh gitu. Akhirnya saya bikin lahan buat saya nyoba nanam sendiri, dan juga buat kalau ada orang yang pengen main tanya-tanya silahkan. Jadi di tempat ini untuk ilmu budidaya itu bebas, siapapun yang mau tanya, yang mau main ke sini silahkan kayak gitu. Mas Kus kan lahannya terbilang cukup luas ya depan rumahnya ini ya? Lumayan, sekitar 800-an lah meter. Kenapa memilih memasang greenhouse di tengah habitat hutan yang sebenarnya cukup efektif untuk pertanian? Jadi saya tuh sebenarnya 800 meter itu nggak luas. Untuk skala perkebunan maksudnya, skala pertanian lah. Jadi saya tuh memiliki konsep small is beautiful. Itu tercipta dari kata-katanya Pak Lutfan ya, dari Polbangtan Yoma, itu yang dulu bentuk petani milenial. Itu saya terngiang kata-kata small is beautiful. Jadi lahannya kecil tapi cantik dan dikelola dengan baik. Jadi mulai dari penataannya, mulai dari komoditi yang dipilih, kemudian dari manajemen keuangannya, operasional dan lain-lain, itu dikelola dengan baik gitu. Jadi visinya itu saya, small is beautiful, ataupun lahan kecil tapi bisa menguntungkan banyak untungnya gitu. Jadi greenhouse ini kan gambaran atau ciri dari pertanian modern. Nah, karena saya ini di image-nya petani milenial, maka saya lebih ke arah yang pertanian modern. Jadi salah satunya greenhouse ini. Saya bikin greenhouse ini. Di samping ada emang kelebihannya, yaitu untuk mengatasi cuaca yang nggak tentu, terus
hindarin air hujan, terus pokoknya hindarin hama yang berlebih dan lain-lain lah. Itu terlepas dari itu tuh sebenarnya lebih ke image, biar petani muda itu harusnya kayak gini loh, bisa menata kebun kecil tapi menghasilkan cuan yang lumayan gitu. Lebih ke situ, Mas. Oh ya, ini saya lihat greenhouse ini kayaknya kok mirip-mirip di mana-mana. Emang ada standar mutu atau standar hitungannya gitu? Sebenarnya standar itu nggak ada ya. Tapi SOP untuk tanaman itu dari akademisi itu ada. Misal kayak ketinggian minimal 3 meter nih dinding. Terus tengahnya itu minimal 4,5 meter. Tuh kayak gitu tuh ada. Cuman tipikal atau modelnya itu tergantung lokasi. Kayak ventilasi udara di atap nih, itu tuh dikasih untuk dataran rendah karena tujuannya untuk buang panas, buang udara biar keluar masuknya ada tuh cepat gitu, nggak terlalu tertutup banget kayak gitu. Jadi sebenarnya fleksibel aja. Ada yang cuma ditutup plastik doang, nggak pakai ventilasi atas, itu juga ada. Ada yang atapnya lengkung, ada yang segitiga, itu juga sebenarnya kondisional aja sih. Tapi secara teori sipil, secara teori arsitek ya emang ada. Entah itu yang lengkung ini buat ngatasi angin biar langsung ngalir air anginnya. Yang segitiga ini untuk konstruksi yang low budget kayak pakai baja ringan, pakai konstruksi yang kaku, nggak bisa dilengkungin kayak gitu. Itu sebenarnya ada untuk teorinya, tapi ya itu fleksibel aja sebenarnya. Ya. Terus ini tetesan air hujan belum ditampung tandon ya, dimanfaatkan untuk reuse air hujannya? Sementara belum. Tapi itu bisa ditampung, kita kasih talang, jadikan satu bak penampungan, storage tank untuk menetralisir kandungan, dan juga mengirit air. Budget air kan ada sebenarnya, daripada kita ngambil dari sumur pakai pompa kan. Nah, kita tampung langsung dari hujan bisa, dan itu bagus. Air hujan itu bagus untuk hidroponik. Ada mineral-mineral tertentu gitu ya. Katanya nitrogennya tinggi ya? Katanya, tapi saya nggak tahu, belum pernah kita belum nge-lab sendiri. Iya. Tapi memang beberapa kali saya bertani KRPL, kawasan rumah pangan lestari atau polybag depan rumah itu memang tanaman-tanaman yang sama dari satu pouch wadah bibit yang sama, ketika diaplikasikan beda bulan, tentunya antara bulan yang kena air hujan dan tidak, itu kesuburannya beda, Mas. Seperti itu yang saya amati, walaupun bibitnya sama. Iya. Jadi pertumbuhannya itu beda. Pernah kering banget lama, kena air hujan, disirami air PDAM, air sumur, itu pertumbuhannya lambat. Tapi ketika kena air hujan semalam langsung hut gitu. Padahal pakannya sama. Jadi saya juga ngamatin kalau yang seperti itu. Jadi ini di luar greenhouse kan ada alpukat. Ini kalau saya kocor itu habis berapa liter aja itu. Saya nyalain alkon itu nggak berhenti, tapi pertumbuhannya biasa. Kayak gitu-gitu aja. Tapi ketika hujan itu terubusnya cepet. Kan aneh. Sama-sama air nih. Air yang dari air sumur ataupun air sungai dan air hujan itu